video rapat pembahasan anggaran 2013 antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan Dinas Pekerjaan Umum yang diunggah dalam situs YouTube menuai apresiasi. Pakar komunikasi politik menilai hal ini adalah gebrakan efektif untuk menembus kebuntuan birokrasi yang terjadi selama ini. Ada dua cara untuk menyelesaikan ini. Cara pertama, Anda potong anggarannya. Atau cara kedua, saya hapus proyek itu. Dalam rekaman tersebut, Ahok terlihat tegas. Tanpa tedeng aling-aling, Ahok membuka berbagai persoalan menyangkut Dinas Pekerjaan Umum. Gaya Ahok dalam kepemimpinannya ini tak pelak menuai pujian juga kritikan. Lebih banyak baiknya, cuman kalau terlalu glamor ya mungkin kurang ini juga ya. Tapi kalau untuk sisi baiknya yaitu adanya keterbukaan. Bagus lah, jarang kan kita ada pemimpin yang kayak gitu. Kebanyakan kan yang wibawa, yang sok-sok, yang gimana gitu. Nggak apa-apa, bagus, justru kan malah terbuka untuk masyarakat umum. Jadi tahu kan kinerjanya. Ya kan begini, kita lihat ya hampir semua tender itu kan kalau kita tender kan paling jatuh itu 60-70%. Nah kalau sudah tahu jatuhnya begitu, kenapa tidak mau dipotong? Supaya sisa anggaran ini tidak jadi sirpa. Ya kita bisa anggarkan ke program-program unggulan lainnya. Sekarang misalnya kita mau 100 rupiah, tender juga 75 rupiah. Nah ini kan 25 rupiah, ini kan jatuhnya ke tahun depan, sayang kan? Nah lebih baik 25 rupiah kita sudah keluarkan, kita anggarkan untuk sesuatu yang lebih prioritas. Nah itu pertama. Terus kedua, kita juga mau menjaga jangan sampai PNS-PNS kita ini makan uang haram akhirnya, karena ada godaan ini begitu tinggi. Terus tiba-tiba ada oknum konsultan atau oknum oligarki kontraktor bermain menawarkan kepada si PNS. Akhirnya kan ini kan dibuat mendekati 90. Padahal ini kan jelas yang dulu aja bisa di bawah 75 gitu. Nah, saya juga mau menjaga supaya PNS itu tidak makan uang haram. Kan saya kan bagian dari pembina PNS. Kalau kita lihat tangannya, kalau kita tekuk keluar kan sakit. Nah, saya kan tidak mungkin biarkan PNS kami itu terjerat hukum. Saya harus tekuk ke dalam untuk membela para PNS. Makanya peluang-peluang yang bisa ada seperti ini harus saya tutup. Karena manusia kan bisa hilaf, namanya juga manusiawi kan. Nah ini yang kita mau tutup. Saya tidak ingin PNS di bawah kami terjerat hukum. Berarti sudah ada indikasi Pak? Bukan indikasi, yang kita tahu kan. Umumnya kan namanya anggaran ini kan bahaya sekali. Nah makanya saya mau menjaga jangan sampai terjadi. Langkah yang Bapak lakukan ini kan cukup drastis gitu ya Pak ya. Jadi dari tadinya mungkin lurus jadi harus patah gitu. Hambatan-hambatan sudah ditemui Pak? Saya kira tidak terlalu cepat kok sebetulnya. Sebetulnya kawan-kawan PNS kita tuh SDM-nya baik-baik kan, bagus. Saya bicara sama Pak Franky bagian inspektorat ke Pak Dinas Pendidikan. Kami ngomong baik-baik saja, sebenarnya kami semua oke-oke saja. Saya kira selama ini kami justru tidak mendapat hambatan, justru mendapatkan dukungan-dukungan sebetulnya dari para PNS. Saya kira suasana di Pemprov DKI sangat kondusif dan baik kok, jujur aja. Jadi nanti tidak cuma dinas PU saja ya Pak ya, jadi semuanya akan... Kami sudah perintahkan semua dinas, semua SKPD yang ada belanja barang maupun jasa, itu untuk dievaluasi kembali, termasuk cleaning service. Apakah betul sebuah sekolah butuh 53 anggota cleaning service? Apakah semua masuk? Nah kita kan evaluasi semua, karena hitungannya tidak sesuai dengan... Ini uang rakyat. Makanya saya katakan, saya agak sakit jiwa kalau urusan uang rakyat dirampok. Betapa banyak anak-anak orang miskin tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, tidak punya rumah yang baik. Sementara kita boros-boroskan uangnya mereka-mereka juga. Nah saya tidak ikhlas untuk terima itu, jujur aja. Wajah baru. Kami datang dengan membawa gebrakan perubahan. Kami nomor 3. Kamu pilih siapa? Aku pilih Jokowi, juga pilih Basuki. Jokowi dan Basuki. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mendobrak tradisi birokrasi. Rapat pembahasan anggaran dengan dinas-dinas yang selama ini tertutup dan cenderung eksklusif dibuka kepada publik. Caranya
rekaman video rapat sejak dimulai hingga berakhir diupload ke media sosial YouTube, sehingga bisa diakses oleh siapapun. Menurut Ahok, penyebaran rekaman video rapat pemerintahannya di dunia maya untuk membuat publik tahu apa yang dibahas dan untuk apa anggaran digunakan. Hal ini juga untuk menghindari adanya kong kali kong dalam penentuan anggaran dan proyek pembangunan. Cara ini dianggap penting untuk meningkatkan transparansi pengelolaan pemerintahan. Dalam rekaman video beberapa rapat yang diunggah ke YouTube, terlihat Ahok memarahi pimpinan dan staf dinas-dinas. Terakhir yang diunggah 8 November 2012 dan telah diakses 399.430 orang. Ahok secara keras mengkritik anggaran Dinas Pekerjaan Umum yang dinilai terlampau tinggi. Ahok meminta semua anggaran dipotong 25%. Jika tidak dilakukan, Ahok akan menelaah semua proyek pembangunan di DKI dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan KPK. Efektifkah gaya kepemimpinan Ahok ini dalam mencegah kebocoran dana pembangunan? Lalu bagaimana dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan spesifikasi proyek sebagai kompensasi dari pengurangan anggaran? Siapa yang akan mengawasi? Pemirsa, gaya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dalam memimpin rapat dengan para kepala dinas ramai di media sosial YouTube. Gaya Ahok dianggap berbagai kalangan cocok untuk mengubah wajah birokrasi DKI Jakarta dan juga layak untuk ditiru serta diterapkan pemerintahan Indonesia secara menyeluruh. Benarkah? Kita akan membahasnya bersama pengamat kebijakan publik Andri Novsyaniago, pengamat komunikasi politik Gun Gun Herianto, dan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Arif Nur Alam. Kita ke Pak Andri Nov terlebih dahulu. Pak Andri Nov, Wakil Gubernur DKI Jakarta atau Ahok ini membuat sebuah terobosan dengan mengunggah rapat paparan yang ia pimpin dengan berbagai dinas, terakhir dengan Dinas PU. Apakah memang langkah seperti ini yang memang harus diterapkan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk membawa perubahan? Ya, memang ya harusnya seperti itu kalau mau yang benar-benar ingin menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, yaitu ya dua hal itu sekaligus dengan itu bisa didapat dengan cara membuka ke publik ya pembicaraan tentang anggaran itu. Jadi ya selama ini justru itu yang tidak ada ya. Transparansi itu hanya ada di atas kertas, hanya ada di pidato gitu ya. Akuntabilitas juga begitu. Tapi tidak ada pemimpin selama ini yang berani melakukan seperti itu. Ya termasuk juga di dewan ya, DPR atau di DPRD. Jadi ini, tapi apakah kemudian publik juga melihat hal ini bahwa ini merupakan langkah Ahok untuk mencerminkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan yang dipimpinnya sekarang di Pemprov DKI Jakarta seperti itu? Ya, itu memang sudah langkah lanjut yang dari awal sudah direncanakan untuk kalau kita periksa pernyataan-pernyataan keduanya ya Jokowi maupun Basuki, dua-duanya pernah menyatakan ingin membuka bahkan semua penghasilan tentang dirinya, perkembangan pendapatannya dan juga anggaran di unit mereka masing-masing gitu. Nah, dengan menyatakan mengajukan tantangan seperti itu, tentu itu awal untuk mengajak yang lain supaya ikut, kan begitu. Dan dengan seperti ini, apakah publik juga kemudian merasa diikut sertakan untuk mengawasi berbagai rapat anggaran? Otomatis. Makanya publik sekarang sangat menyambut langkah seperti ini ya. Hal yang sebetulnya memang tidak terbayangkan oleh publik sebelumnya ya, bahwa ini akan ada yang melakukan untuk membuka, betul-betul membuka. Tadinya kan yang dibayangkan adalah ya transparansi itu nanti di DPRD ketika dibahas, dibicarakan bersama-sama dalam tempo 1 jam, 2 jam ya, tapi ini tidak ya, karena kita lihat dari tanggal 8 November sampai sekarang saja sudah ada sekitar lebih dari 300.000 kemudian yang mengakses video tersebut, Pak Andri Nov. Iya, karena itu baru beberapa pembahasan ya, sektor perhubungan, kemudian terakhir kemarin PU ya. Nah, kalau ini dibuka ya, setiap pembahasan sektor atau SKPD itu dilakukan secara terbuka seperti ini akan bagus sekali ya. Baik, Pak Andrinov, kita ke Mas Gun. Mas Gun sendiri bagaimana menilai fenomena ini? Kalau saya pertama mengapresiasi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ahok. Karena bagaimanapun ini adalah upaya untuk mengubah wajah birokrasi yang elitis itu menjadi partisipatoris. Dan harus seperti ini untuk mengubah birokrasi di DKI Jakarta? Iya, karena ingat bahwa Jokowi Ahok ini dipilih dalam satu pemilu yang demokratis dan ekspektasi publik kepada dua figur ini sangat tinggi. Sehingga memang tugas berat bagi kedua orang ini adalah mengelola harapan publik. Dan saya kira memang upaya mereka untuk membuka akses informasi kepada publik
itu adalah salah satu bagian dari konsistensi dia untuk menjaga janji kampanye dengan realisasi setelah dia berkuasa. Nah, saya melihat justru kecenderungannya adalah kecerdasan memanfaatkan media sebagai saluran untuk menginformasikan apa yang kemudian menjadi pesan untuk publik. Maksud saya begini, media mainstream itu punya keterbatasan dan dia masuk melalui sosial media. Kebetulan akses ke sosial media seperti misalnya YouTube dan juga jejaring sosial, karena dari YouTube kemudian di link ke Twitter, di link ke Facebook dan lain-lain, itu kemudian di Jakarta menjadi bagian yang membuat masyarakat juga turut berpartisipasi dalam konteks misalnya mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi jalannya anggaran, termasuk juga adalah mengapresiasi secara kritis apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh figur ini gitu. Dan gaya komunikasi seperti ini yang dilakukan oleh Ahok dengan mengunggah rapat ke YouTube seperti itu, apakah sudah tepat sasaran menurut Anda seperti itu? Saya kira iya, karena memang upaya di awal yang harus ditunjukkan oleh pasangan Jokowi Ahok adalah mendekonstruksi stigma birokrasi yang elitis, yang untouchable itu, untuk kemudian menjadi lebih lebih melibatkan. Terlebih kita sebenarnya punya undang-undang kebebasan informasi publik misalnya terkait dengan seluruh anggaran yang itu didanai dari dana publik, misalnya dalam konteks ini anggaran yang tentu berasal dari dana rakyat. Itu harus transparan sebagai bagian dari good governance dan clean government. Ini memang harus dilakukan seperti itu. Tetapi kemudian kemarin-kemarin masalahnya adalah akses informasi untuk publik itu kan terbatas. Lagi-lagi publik kalau periode sebelumnya hanya bisa mendapatkan informasi itu dari mainstream media. Nah, dengan terobosan, ya betul, dengan terobosan misalnya diupload ke YouTube, di-hit oleh banyak netizen, itu kemudian membuat mereka terbelalak. Oh ya, memang misalnya Ahok sudah berupaya untuk mencoba transparan, tetapi ingat ini jangan sampai hanya di fase awal, harus konsisten. Ada kelanjutannya seperti dan itu ya, harus lebih strategis. Oke, Mas Gun, kita akan tanyakan tanggapan ke Mas Arief. Namun sebelumnya kita lihat dulu bagaimana gaya Ahok dalam memimpin rapat dengan Dinas PU. 25 pun masih cukup banyak ruang gerak, tidak apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau lakukan, dua pilihan. Saya tanggung, kasih contoh. Kita ambil salah satu sampel, dasar hitungan Bapak. Jadi kita kan proses habis, bukan ngancam. Atau cara kedua, motivasi ditunda, tapi sampai eselon 3 kita copot. Ini sembarangan minta 1 miliar aja, Pak. Dulu itu ada polisi air yang ada di waduk Pluit. Tidak apa-apa, Pak. Tidak masalah. Saya mau tahu itu berapa luas pos polisi waduk Pluit sampai 1 miliar. Mungkin berapa meter persegi? Belum punya desainnya malah. Kalau belum punya desain kan berarti kira-kira gitu kan. Tidak apa-apa, ngomong saja. Izin Pak, sudah ada sebenarnya desainnya, cuma ini kebetulan Bapak untuk luasnya Pak. Ada, jadi di sana ada pos polisi yang kebetulan ada rekonstruksi bibit timur dan juga ada pembuatan tanggul yang terkena. Sementara ini pos tersebut dibikinkan sementara di dalam. Tidak apa-apa, Pak. Saya mau tanya 1 miliar itu pantas atau tidak? Maksud saya gitu, Pak. Bikin pos polisi waduk Pluit 1 miliar. Itu yang saya tanya, posnya sebesar apa? Gitu. Kayak pemadam kebakaran, bikin kantor sampai 34 miliar. Apa-apaan? Coret itu, Pak, yang kebakaran. Itu di mobil aja pakai tenda. Kan gendang itu 34 miliar kantor. Sudin saja segitu mahal. Pembuatan buku saku misalnya, informasi bidang kepeuangan. Ini untuk siapa buku sakunya, Pak? Untuk siapa? Bagian ke siapa? Kalau di website, Pak. Kominformasi. Contoh seperti itu, Pak. Itu banyak loh item-item itu, Pak. Ya maksudnya saya ketemu satu, yang lain mesti ikut. Nggak ada guna, Pak. Bapak cetak berapa buku, Pak? Berapa buku cetak? Bapak ijazah, Pak. Bapak taruh di website aja. Dia lihat sendiri, dia download sendiri. Bapak taruh PDF. Ya, Mas Arief, bagaimana komentarnya mengenai gaya Ahok kemudian ini dalam meninjau anggaran? Apakah memang diperlukan ketegasan seperti itu, Mas Arief?
Ya, saya kira ini terobosan yang luar biasa dan keberanian yang luar biasa diperlihatkan oleh kepemimpinan Ahok bersama dengan Jokowi. Ada 3 hal yang bisa dimaknai dari keberanian ini. Pertama adalah Ahok mencoba menerjemahkan secara substansi transparansi anggaran. Karena selama ini transparansi hanya dimaknai ketika penetapan APBD atau APBN. Padahal substansi demokrasi itu adalah bagaimana mencoba membuka ke publik kaitan dengan proses perencanaan. Itu satu hal. Hal yang lain adalah bahwa Ahok ingin memotong rantai mafia, karena kita tahu proses korupsi anggaran itu dimulai itu dari proses perencanaan. Kasus yang menimpa beberapa provinsi, kabupaten, kota hingga pada di lingkup APBN, terlihat bahwa korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa itu sudah diawali, ya, hulunya ada di proses perencanaan. Nah, saya kira ini satu hal. Hal yang lain, ya, dia ingin memotong ijon kong kali kong yang sangat mungkin dan potensi terjadi ketika kemudian internal birokrasi itu belum steril dari proses-proses perencanaan yang buruk. Hal yang lain dalam bentuk akuntabilitas, saya kira ini menunjukkan bahwa Ahok ingin mempertanggungjawabkan kepada publik, ya, bentuk janji-janji dan komitmen sebelum terpilih. Nah, saya kira ini harus betul-betul dilihat atau diapresiasi bahwa upaya mengubah wajah DKI Jakarta pada konteks wajah APBD ini terlihat ada cercah harapan, dan saya kira ini harus ada keberlanjutan yang harus dilakukan oleh Ahok. Kenapa harus berlanjut? Karena proses yang ada sekarang adalah pada pucuk, di mana November, Desember itu sudah mulai penetapan anggaran. Nah, ke depan saya kira harus diawali pada tingkat hulu, di mana proses-proses musyawarah kelurahan harus juga kemudian didorong bagaimana mencoba membuka transparansi kaitan dengan usulan-usulan masyarakat yang jadi pemantauan dilakukan dari tingkat bawah seperti itu, ya, Mas Arief? Iya, saya kira itu. Mas Arief dan Mas Gun dan juga Pak Andrinov, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi pemirsa kita ikuti dulu rangkaian informasi berikut. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Andrinov, dengan melihat kemudian respon publik yang sedemikian positif, apakah ini menunjukkan bagaimana publik jenuh dengan kenapa rapat-rapat dinas di pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta terutama yang saat ini cenderung tertutup dan juga eksklusif sebelumnya? Betul, sekarang ini pimpinan baru ini, gubernur dan wakil gubernurnya sedang memberitahukan ke publik tentang penyakit yang amat serius di lingkungan Pemprov DKI. Yang kedua juga sedang menunjukkan ke publik tentang cara mengatasi penyakit yang serius itu. Penyakit serius itu adalah pertama memang soal pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran itu ya mulai cara memasukkan anggaran ke kas daerah, kemudian cara membelanjakan. Nah, cara membelanjakan ini yang selama ini seenaknya tetapi selalu lolos sampai tingkat pimpinan di masa-masa yang lalu, ya. Nah, ini orang sama-sama mengerti soal ukuran-ukuran belanja barang dan jasa, dan orang yang mengerti juga urusan pemerintahan, dan modal yang mereka punya adalah mereka berani untuk mempertaruhkan segala-galanya, ya, untuk membuat perubahan di situ. Ya, Pak Andrinov, walaupun tetap ada suara sumbang yang menyatakan bahwa mengunggah rapat seperti ini hanya untuk membangun citra yang positif. Kalau saya melihat begini, ya, apakah itu gaya atau apa, itu tidak seberapa artinya dibanding dengan substansi yang sekarang sedang diangkat oleh kedua orang ini, ya. Dan gaya seperti ini yang ditunggu-tunggu oleh warga DKI. Untuk seperti itu, substansi yang seperti ini memang harus seperti ini. Jangan kalau ingin marah menunjukkan masalah yang bobrok lalu dengan alon-alon kelakon, ya nggak mungkin. Dengan cara ya sopan santun ramah merayu nggak mungkin. Harus keras, ya, kalau memang masalahnya sudah sangat serius. Dan ini persembahan yang bagus buat warga Jakarta yang selama ini 90% lebih tidak tahu tentang total APBD itu aja, mereka nggak tahu. Sekarang ingin diberitahukan begini APBD per sektor, per SKPD, nanti mungkin akan ada per kecamatan, per kelurahan. Ini sesuatu yang luar biasa dan memang beginilah yang seharusnya di dalam tata kelola pemerintahan. Baik, Pak Andrinov, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita lihat kembali bagaimana gaya Ahok dalam memimpin rapat kali ini antara Pemprov DKI Jakarta dengan Dinas Perhubungan. Ya, nggak boleh lagi konsultan yang tipu-tipu pakai data, tipu-tipu, cuma survei sekali, keluarkan 5 laporan. 1 laporan untuk bagi si A, 1 laporan untuk bagi si B. Jadi ini kan kita masih nge-forecast di ayat ke 2013, Pak, pakai data
pertimbangan. Bapak tanya aja Pak, sama mereka hitung berapa yang normal. Siap Pak, siap. Dan biasa kontraktor itu kita udah kenal semua siapa yang kerjain, Bapak nggak usah bohongin saya lah Pak. Kita udah tahu siapa yang mau kerjain punya Bapak. Kadang siapa menang pun kita udah tahu. Giliran-giliran aja siapa yang menang tuh Pak. Cuma kan kita pengennya sekarang yang fair gitu loh. Lu jangan kan sekarang nggak perlu store gubernur, wakil gubernur juga nggak pernah minta lu beli ini. Gak ada Pak. Kami juga nggak mau kenal Pak. Kami juga nggak mau bawa siapa-siapa untuk Pak. Mas Gun, kita lihat tadi bersama bagaimana gaya Ahok ini gayanya ketus atau dalam ini istilahnya verbal agresif seperti itu ya. Bagaimana? Ya memang gaya verbal agresif itu di satu sisi bisa melahirkan ketidaknyamanan bagi mereka yang menjadi komunikannya, yang menjadi penerima informasi itu, antara lain adalah birokrat-birokrat yang ada di lingkungan Pemprov DKI, misalnya seperti tadi Dinas Perhubungan. Tetapi itu memang harus dilakukan. Sesekali harus ada shock terapi dalam komunikasi supaya kemudian mereka pay attention untuk kemudian dan Ahok melakukan shock terapi dan seperti itu shock terapi dengan cara verbal agresif untuk kemudian memalingkan perhatian para birokrat bahwa ketertutupan informasi itu sudah berakhir. Sekarang sudah eranya keterbukaan informasi. Karena gini, ketertutupan informasi adalah pintu masuk bagi korupsi politik. Korupsi politik adalah pintu masuk bagi kleptokrasi. Nah, jadi saya kira kalau misalnya itu kemudian salah satunya dipotong dengan cara membuka akses informasi untuk publik, saya kira lama-lama kemudian korupsi politik terutama dilakukan oleh pejabat eksekutif berkong kali kong dengan pejabat legislatif sekaligus pengusaha kotor misalnya karena memainkan peran anggaran yang kemudian juga dari awal penyusunannya memang sudah dikapling-kapling sehingga proses-proses bancakan anggaran itu juga mungkin tidak akan lagi terjadi. Dan bagi saya pengamat komunikasi politik ya, hal yang menarik dari yang dilakukan oleh Ahok adalah melibatkan informasi itu melalui YouTube dan di-hit oleh banyak orang sehingga kemudian muncul bukan hanya sebetulnya apresiasi tetapi juga pengetahuan. Ini bicara literasi, karena literasi itu kan komponennya 3, pengetahuan, kemudian skill, kemudian sikap. Nah, skill adalah tracking informasi, sikap nanti sikap publik terhadap apakah mereka misalnya mendukung apa yang dilakukan Ahok atau tidak. Saya kira kalau melihat trennya, saya lihat komen-komen di bawah ya YouTube itu yang di-upload oleh saya nggak tahu oleh siapa, tetapi sudah memakai logo Pemprov DKI. Itu saya kira komen-komennya positif lebih banyak yang positif. Oke, kita beralih ke Mas Arief. Mas Arief, Anda menilai gaya Ahok seperti ini bisakah kemudian memutus mata rantai kong kali kong terutama mengenai pembahasan anggaran? Ya, saya kira itu pasti ya. Jika kemudian birokrasi yang status quo, pasti mereka merasa kaget. Tapi yang ingin melakukan perubahan, saya kira harus memberikan apresiasi. Dan saya kira hampir semua masyarakat menginginkan ada perubahan di DKI Jakarta. Nah, memang transparansi sebagai pintu masuk. Yang kedua adalah bagaimana melihat distribusi alokasi, apakah dia adil. Saya kira ini juga upaya kepala daerah kita dalam hal ini Jokowi Ahok untuk membuka transparansi seiring dengan upaya melihat sejauh mana distribusi alokasi itu bisa menjawab problem masyarakat. Pada saat yang sama juga kita melihat bahwa saya kira tidak ada sangat kuat, sangat mendasar ketika Ahok agak tegas karena Ahok adalah punya pengalaman ketika dia menjadi panitia anggaran di DPR RI, bagaimana pertarungan antara eksekutif dan DPR, kemudian di mana upaya kong kali kong yang terjadi. Saya kira ini betul bahwa ini memutus rantai birokrasi atau mafia anggaran itu di internal birokrasi, sehingga kemudian ini tidak menyuburkan kemudian ketika penetapan APBD atau pembahasan anggaran mafia itu bersenyawa antara eksekutif dan legislatif. Nah, ini saya kira hal yang sangat penting untuk meminimalisir agar korupsi anggaran itu tidak terjadi, pembahasan anggaran, penyusunan anggaran tidak berbau rente, dan saya kira diarahkan untuk kepentingan hak dasar publik. Baik, Bapak-bapak, kita harus tahan dulu perbincangan karena kita harus ikuti jeda berikut. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, kita ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, Ahok akan memangkas anggaran sekitar 25% targetnya. Anda sendiri menilai bagaimana kemudian memantau atau mengawasi agar efisiensi anggaran ini kemudian justru tidak bocor, Mas Arief? Ya, saya kira ketika penetapan APBD ya,
itu harus juga ada mekanisme transparansi atau dikenal dengan open budget. Kalau negara-negara yang lain disebut open budget. Bagaimana masyarakat bisa mengetahui alokasi-alokasi yang menjadi hak mereka dan juga mana alokasi yang sifatnya untuk kepentingan birokrasi. Dan ini coba yang disampaikan oleh Ahok seperti itu. Ya, saya kira itu coba pesan yang ingin disampaikan oleh Ahok, saya kira bagaimana mendorong open budget yang saya kira itu diawali dari proses perencanaan dan kemudian pada tingkat implementasi. Nah, hal yang lain saya kira dari hasil analisis ABC setiap tahun di DKI Jakarta memang di hampir semua SKPD itu menunjukkan banyak alokasi yang potensi boros, inefisiensi dan potensi untuk dikorup. Nah, Mas Arief, mengenai open budget sendiri, bagaimana kemudian pengawasannya dan adanya kekhawatiran mengenai penurunan dari spek itu sendiri? Ya, kalau open budget kan sebenarnya tujuannya ingin menyampaikan kepada publik alokasi-alokasi APBD yang sudah ditetapkan di semua SKPD. Nah, kemudian transparansi sebagai pintu masuk untuk memperkuat partisipasi dan kontrol publik. Sehingga kemudian betul-betul APBD ketika kelak ditetapkan itu bisa dikawal, dikontrol dan bisa dipertanggungjawabkan oleh semua SKPD. Nah, ini juga sebagai langkah awal di mana DKI Jakarta sebagai barometer Indonesia ingin memberi contoh kepada provinsi yang lain dan juga pada saat yang sama memberikan spirit pendidikan politik bagi warga agar mendorong semua kepala daerah atau pemerintah untuk harus transparan seperti yang dilakukan oleh Ahok. Oke, Mas Arief, kita ke Mas Gun. Mas Gun, ini kan memang terobosan baru, bagaimana kemudian Ahok ini gayanya mengedepankan transparansi untuk akuntabilitas juga. Apakah kemudian gaya seperti ini juga harus diterapkan oleh kepala-kepala daerah lainnya ataupun mungkin pimpinan-pimpinan atau pihak-pihak lainnya agar kemudian tidak hanya melemparkan bola panas tapi memang ada buktinya seperti itu? Ya, memang pernyataan setiap kepala daerah kan dia menjadi newsmaker kan, dan memang pada saat dia mengeluarkan statement dia harus mengeluarkan statement yang faktual, verifikatif. Jadi apa yang dilakukan Ahok itu sudah baik, tetapi ke depan dia harus juga lebih hati-hati. Kenapa? Karena kalimat yang sifatnya impromptu, kalau dalam komunikasi itu yang spontan gitu, yang kadang-kadang kondisional, itu kadang-kadang melahirkan yang disebut dengan unpredictable message ya, dan kadang-kadang pesan yang tidak terprediksi itu bisa melahirkan yang disebut dengan bubble-bubble politik atau gelembung-gelembung politik. Jadi opini publik bisa terbentuk, bisa saja keliru, bisa saja ditafsirkan salah. Nah, makanya kemudian kehati-hatian dalam mengeluarkan statement itu juga penting. Maksud saya hal-hal yang positif, misalnya terkait dengan seperti tadi shock terapi gitu bagi birokrasi, itu bagus, kita support. Tetapi pernyataan-pernyataan yang sifatnya kontroversial ke depan, terutama menyangkut data yang harusnya lebih verifikatif, itu juga harus diperhatikan oleh Ahok. Dan kedepannya kemudian situs yang digunakan kemudian lebih official atau lebih resmi seperti itu? Saya setuju sih bahwa ke depan mungkin jangan lagi melalui YouTube, tetapi taruhlah misalnya melalui websitenya Pemprov DKI, meskipun bisa saja itu di-share juga misalnya dari websitenya Pemprov DKI itu ke situs jaring sosial lain. Oke, Pak Andrinov, terakhir, apakah kemudian spirit transparansi yang coba diusung oleh Ahok seperti ini juga sepatutnya diterapkan oleh kepala-kepala daerah lain ataupun pihak-pihak lain seperti itu, Pak Andrinov? Kali itu ya sangat sepatutnya, ya, karena memang inilah yang jadi penyakit menyebar merata di seluruh negeri ini ya. Dan kebetulan memang untuk DKI penyakit ini memang sudah cukup serius ya. Ya, wujudnya itu yang tidak diketahui orang kan begini, ada di dalam APBD itu ada dua penyakit wujudnya. Satu, ada anggaran, memang diperlukan programnya, tapi besar anggarannya tidak normal, sangat tidak normal. Satu lagi ada urusan program, tapi sebetulnya program itu nggak perlu. Nah, itu yang kita bisa tangkap dari substansi dari arahan dari Basuki kemarin itu kan itu. Ini kenapa nih begini? Kenapa begini? Ini buat apa yang ini? Ada pertanyaan buat apa? Berarti ini diragukan, urusan ini diperlukan. Ada ini kenapa begini? Karena ukurannya nggak pas gitu ya. Nah, itu memang sudah penyakit lama dan selama ini ya berjalan dengan mulus ya, karena nggak ada pimpinan yang korek gitu terhadap anggaran gitu. Baik, Pak Andrinov, kita harapkan langkah yang merupakan menjadi terobosan ini memang bisa diterapkan tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain agar menjadi sebuah cerminan akuntabilitas dan juga transparansi dari sebuah pemerintahan seperti itu. Pak Andrinov, Mas Arief dan juga Mas Gun, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Dialog Berita 1.
Wajah baru. Kami datang dengan membawa gebrakan perubahan. Kami nomor 3. Kamu pilih siapa? Aku pilih Jokowi, juga pilih Basuki. Jokowi dan Basuki.